Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hukiya annahu ja'a khayyat ila Sufyan ats-Tsauri. Dihikayatkan bahwa datang seorang penjahit kepada Imam Sufyan ats-Tsauri. Faqala inni akhitu siyabas sultan afataroni min a'wani dhalamah unduri. Wa qala ba'duhum ra'aitu fil manam rajulan mimman yakhtumu dhalamah. Saya melihat dalam mimpi seorang dari golongan orang-orang yang melayani penguasa-penguasa zalim wal makasin, dan melayani pejabat yang mengenakan muks, pemalaan 10%. Ba'da mautihi, setelah orang itu mati, wa huwa fi halatin qabihah, dia dalam keadaan sangat jelek. Faqultu lahu, saya bertanya kepadanya dalam mimpi, ma haluk, bagaimana keadaanmu? Faqala, dia menjawab, syarru halin, sejelek-jelek keadaan. Faqultu, saya bertanya, ila aina sirta, akan kemana? Ila aina, akan kemana? Sirta, kau kembali. Faqala, dia menjawab, ila azabillah, kepada siksa Allah. Faqultu, ma halu zalamah inda rabbihim, bagaimana keadaan penguasa-penguasa zalim itu di sisi Tuhan mereka? Qala syarru halin, dalam sejelek-jelek keadaan. Ama sami'ta, tidakkah kau dengar qaula Allah, firman Allah azza wa jal, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun, orang-orang zalim bakal mengetahui ayyamun qalabin, dengan molak-malik yang kayak apa. Yang qalibun, mereka molak-malik di atas bara api. Wa hukiyat, dihikayatkan annahu, sungguh ja'a telah datang khayyatun, tukang jahit, ila Sufyan ats-Tsauri. Faqala, lalu mengucap si khayyat, inni akhitu siyabas sultan, sungguh saya menjahit baju-baju untuk sultan. Afataroni, apakah kemudian engkau melihat aku, min a'wanim zalamah, termasuk orang-orang yang membantu penguasa zalim? Faqala Sufyan, mengucaplah Sufyan, bal anta minadh zalamati anfusihim, bahkan engkau termasuk orang-orang zalim itu sendiri. Lakinna a'wanadh zalamah, akan tetapi yang disebut membantu orang-orang zalim adalah man yabi'u minkal ibroh, orang yang menjual jarum kepadamu, wal khuyut, menjual benang, wa minadh zulmil muharram, adalah termasuk zalim yang diharamkan, antadlamal mar'ah min nahwi sadaqin, kau zalim kepada istri semisal mas kawinnya enggak dibayar, au nafakotin, atau nafkahnya enggak dipenuhi, au kiswatin, atau baju, wa huwa dakhilun, dan itu masuk fi qauli, masuk dalam firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layyul wajid dzulmun yukhillu irdahu, menunda-nundanya orang yang telah mampu bayar enggak dibayar, suami bergaji besar mampu memberi nafkah enggak dibayarkan, itu termasuk layul wajid, mengulur-ngulurnya, menunda-nundanya orang yang telah mampu. Dzulmun itu zalim. Yukhillu, yang menghalalkan, irdahu, kehormatannya, berarti oleh dilokni, oleh dipisui, wa uqubatahu,
dan halal dihukum. Maksudnya syikayatahu boleh melaporkannya, wa ta'zirahu dan mentakzirnya gara-gara enggak belanjani pucuh. Lapor neneng hakim, gugatan bil habsi dengan dipenjara, wad-durbi dan dengan dipukul. Lagi termasuk zalim, wa ta'khiru ajril ajir, menunda-nunda upah buruh, au man'uhu atau mencegah upah, menolak mengupahi, minhu dari menolak buruh, minhu dari upah, ba'da faraghi amalihi setelah selesai bekerja, alladzi syarata alaihi al-ujruh, yang mana atas pekerjaan itu dia mensyaratkan upah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi ini, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang, saya kata Allah, menjadi musuh mereka di hari kiamat. Rajulun a'ta bi summa ghadara, orang yang bersumpah demi Allah, demi aku, lalu dia ingkar. Warajulun ba'a khurran, orang yang menjual manusia merdeka, bukan budak. Fa'akala samanahu, lalu dia tega makan duitnya. Warajulun, haramnya trafficking, memperdagangkan manusia. Orang istajaro ajirun, yang mengakad ijaroh, upah mengupah kepada buruh. Fastaufa minhu, dia minta bekerja penuh dari buruh itu. Tapi walam yu'tihi, dia sendiri tidak memberikan kepada buruh ajrohu, upahnya. Rawahu Ibnu Majah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajiro ajrohu, berikanlah kepada buruh ajrohu, upahnya buruh, qabla an yajifa araquhu, sebelum kering keringatnya buruh itu. Rawahu Tabrani. Wa hukiyati, hikayatkan, annahu bahwasanya hajama, mencanduk, membekam, hajamun tukang bekam, Daud At-Ta'i kepada Imam Daud At-Ta'i. Fa'atahu, lalu Daud memberikan kepada Hajjam dinar ini 2 dinar. Qalu, mengucap orang-orang, asrafta, kebanyakan, kelewatan, masuk bekamnya 2 dinar. Faqala, mengucaplah si Daud At-Ta'i, la dina liman la muru'atalah, tiada sempurna agama bagi orang yang tidak punya sifat muru'ah, enggak menjaga kehormatan. Daud At-Ta'i ulama besar kaya raya, meskipun membekam cukup diupahi 50.000, 1.000, dia merasa perlu mengupahi sekitar ini 1 dinar itu kalau sekarang 5 juta. Berarti ini 10 juta pakaian. Jangan dilihat pekerjaannya, telon aku itu lho sopo. Masuk kiai gede ngupahi 10.000. Jaga harga diri. Biar si ulama Daud At-Ta'i tetap wibawa. Kalau tetap wibawa, maka fatwanya didengar umat. Enggak sempurna agama orang yang enggak punya sifat muru'ah. Wa hukiya 'ani Shibli, qala mengucap Shibli, qala li khatiri yauman, hatiku berkata kepadaku di suatu hari, anta bakhil, kau niku cedil banjene. Fakultu ma ana bibakhil. Ya bener ya? Baik kurang siji, apa panjang siji? Ma'ana, mestinya ma'ana bibakhil, saya enggak bakhil. Faqala, mengucap hati nuraniku, bal anta bakhil, iya sampeyan niku
bakhil. Omongan karo awake dhewe iki. Fakultu ma ana bakhil, saya tidak bakhil. Faqala mengucaplah hatiku, anta bakhil. Kamu bakhil. Fanawaitu, lalu saya berniat anna awwala syai'in yuftahu alayya utihi. Benar ya? Bahwa pertama-tama yang datang padaku, saya akan memberinya. Awwalu fakirin alqahu. Orang fakir miskin pertama yang aku dapati. Fama tamma hadzal khatir, belum sempurna kerentek ini, suara hati ini, hatta dakhala alayya fulanun, sampai masuklah bertamu alayya ke rumahku fulanun fulan. Benar ya? Sammahu bi khamsina dinaron. Kurung sampai kerentek mari, datang tamu. Sammahu, dia menyebut tamu itu, maksudnya tamu membawa duit itu 50 dinar. Fa'akhadtuha, lalu aku terima, aku ambil 50 dinar itu. Wa kharajtu, dan saya keluar. Fa'awwalu man laqitu, orang pertama-tama yang saya dapatkan, saya temui, fakirun, seorang fakir miskin, dorirun yang buta, awqala akmah, buta 100%, bayna yadai muzayyin, di hadapan seorang tukang perias, yahliqu sya'rahu, yang mencukur rambutnya orang buta itu. Fanawaltuhu dzalik, lalu saya berikan kepada fakir miskin itu duit 50 dinar tadi. Sekitar 250 juta. 50 dinar. Faqala, mengucaplah hatiku, a'tiha al-muzayyin, berikan 50 dinar itu kepada tukang rias. Kok malah diberikan kepada pengemis? Faqultu innaha dananir, itu dinar-dinar loh, jutaan. Farafa'a ra'sahu ilayya, lalu seakan menengadahkan, mengangkat kepalanya kepada saya. Lek tenan to. Wong arep ngwehne 50 dinar yang fakir miskinnya dadak perang batin. Iki tak wehne ning tukang rias apa tak wehne ning pengemis. Sik maju mundur. Berarti ra iso ngwehne weh. Ama qulna lak, bukankah kami berkata padamu innaka bakhil, konan jane medit. Fanawaltuha, lalu aku berikan 50 dinar itu al-muzayyin kepada tukang rias. Faqala mungdu qa'ada, lalu mengucaplah tukang rias itu sejak dia duduk di hadapan sang fakir yang buta tadi. Aqadtu ma'allah aqdan, saya berjanji kepada Allah dengan suatu janji. Janji apa? Allah akhudha, saya tidak akan mengambil syai'an, uang sedikit pun, ala hilaqati, karena mencukur si orang miskin. Qala, mengucap si muzayyin, fa'akhadtuha, aku ambil 50 dinar itu. Wa dhahabtu ilal bahri, dan aku pergi ke laut. Faramaitu, aku lempar biha 50 dinar itu fihi, ke dalam laut. Yang berikutnya termasuk zalim, wasti'malul ariyah fi ghairil manfaati allati ista'araha, menggunakan barang pinjaman di luar kegunaan yang mana dia minjam lah untuk kegunaan itu. Ngambil gunting, damel gunting kertas, monggo. Nah tiba-tiba digawe guntingi buah sak pirang-pirang. Itu termasuk zalim. Pengalaman Mas Farid, kadang ada orang jadi dosen tapi terkenal agak pelit, terus agak tukang ngakal-ngakali. Nyewa mobil kemana Mas? Blitar.
atau ke Panjen. Ya memang lewat Panjen, tapi delok GPS kan dipantau wis teko Trenggalek. Itu. Ya meskipun waktunya masih belum waktu harus mengembalikan. Tapi kalau janjinya disewa ke Panjen sampai ke Trenggalek, itu si tukang rentalnya yang menyewakan mobil itu rugi. Sebab dengan perjalanan jauh sampai Trenggalek, kemungkinan berkurangnya ban itu sekian persen. Dan lebih cepat harus mengganti ban. Lalu oli itu nggak murah. Oli itu sekali ganti sekitar 1 juta. 5.000 kilo ganti. Andai ke Panjen itu PP hanya 50 kilo. Tapi karena sampai Trenggalek, PP jadi 400 kilo bisa lebih. Sehingga kalau 1.005.000 kilo, berarti per 1.000 kilo 200.000. Ya, 500 kilo 100.000. Ke Trenggalek PP harusnya nambah. Itu Farid jadi gelo, gak jujur ya. Jarene nyewa ning Panjen tapi teko Galek. Ini ku termasuk dolim. Digunakan di luar kontraknya. Wa i'aratuha, dan meminjamkan lagi kepada orang lain. Nggak boleh. Barang silian mau silih nomane. Akhirnya suwe-suwe barangnya hilang, ngelembung-ngelembung. Berpindah tangan terus. Min ghairi izni malikiha, tanpa izin si pemiliknya. Wasti'maluha ba'da muddatil mu'aqqah, dan haram menggunakan pinjaman setelah waktu yang ditentukan bagi barang pinjaman itu. Waqila, konon dikatakan, innahu raja'a Ibnul Mubarak min bahwa Ibnu Mubarak itu balik dari kota Marwah gara-gara ono barang lali turung di balik nih. Wa raja'a Ibrahim Ibnu Adham min Baitul Maqdis ilal Basrah. Bahkan Syekh Ibrahim bin Adham kepeksa pulang dari Palestina Baitul Maqdis ke kota Basrah. Ada mas 1.500 kilo. Apa perlu nih? Liroti tamrotin ila Syam. Untuk mengembalikan satu kurma ke Syam. Balik ini sego teko kono mampu mas. Wa fi qalamin ista'arahu. Dan karena kasus pulpen yang dia pinjam. Falam yaruddahu ala sahibih. Dia belum mengembalikannya kepada si pemilik. Saiki penak katutan di WA, Mas iki katut aku. Piye tak ganti? Apa tak paket nih? Apa diikhlas nih? Apa dibayar? Lek dibayar njaluk nomor rekeninge. Lek dadak balik wonge ya kekeselen. Berbiaya terlalu tinggi. Sementing wis dadi ikhlas. Wa kana Hasan bin Abi Sinan la yanamu muttaji'an. Adalah Hasan bin Abi Sinan tidak mau tidur berbaring. Wala ya'kulu saminan, tidak mau makan lemak. Wala yashrabu baridan, tidak minum air dingin. Sitina sana selama 60 tahun. Biar malam bisa wiritan panjang, tidurnya sambil duduk. Nek perlu karo ngadeg turu, ben gampang tangi. Faru'ya, lalu dilihat fil manam dalam mimpi, ba'da mamata, setelah dia mati, si Hasan itu. Faqila ma fa'alallahu bik, apa yang diperbuat Allah pada dirimu? Faqala Hasan mengucap, khair, api mas, illa hanya saja anni mahbusun anil jannah, saya masih tertahan dari surga. Biibrotin, karena kasus jarum. Ista'artuha,
yang saya meminjam jarum itu. Falam arudha, lalu saya belum sempat mengembalikannya. Pokoknya ojo dolim milik orang lain. Faslun fi akli malil yatim. Tentang hukum makan harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sungguh orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya sama mereka itu memasukkan api ke perut-perut mereka. Wa sayaslawna, dan mereka akan masuk sa'iron, neraka sa'ir. Tak kandani anak-anak pondok sini, kalau nanti lulus di tengah-tengah masyarakat, jangan mau pada kepanitiaan santunan yatim. Terkecuali akadnya dibuat longgar. Santunan yatim dan du'afa, atau santunan yatim dan untuk kemaslahatan umat. Karena dalam kenyataannya, nanti bikin program santunan anak yatim, lalu bikin proposal, dapatlah kemana-mana. Yang nyumbang itu niatnya nyumbang anak yatim. Nah, penggunaannya sekian persen untuk operasional juga. Kayak transport, tuku rokok, tuku bensin, kayak makannya panitia. Itu khawatir termasuk makan haknya anak yatim. Kalimatnya ditambahi aja, santunan dan kemaslahatan umat. Lalu yatim yang disantuni, kadang sudah tidak yatim. Anak perempuan itu seringkali umur 12 sudah haid. Berarti sudah balik, sudah enggak yatim. Tapi tetap disantuni, lah pamit nyantuni yatim. Ternyata sudah enggak yatim, tetap kausan tuni. Kan salah. Enggak diberi salah, diberi juga salah. Paham ya? Jadi mending kalimatnya plus du'afa atau plus itu tadi, dana kemaslahatan. Lalu ada juga tidak yatim, tapi kondisinya lebih ngenes dari yang yatim. Di kampung kadang ada, maaf, anak hasil di luar nikah, terus diopeni ibu dewe, lah ibu gak nyambut, gawe kalau bapak miskin banget, diparingi ku duduk yatim, gak diparingi ku yuk. Nah, paham ya? Ini kalimatnya digawe longgar wae. Apa tadi? Santunan dan juga untuk kemaslahatan. Sehingga bisa anak-anak yatim disekolahkan sampai mandiri. Padahal ketika SMA sudah tidak yatim, tapi tetap didanai. Sebab dana itu longgar, yatim dan kemaslahatan umat. Saya pernah ngaji di Blitar sekitar Slemanan, lupa saya. Itu karena banyak orang kaya, bos-bos ayam itu. Kumpulan duit gaya santunan itu sampai ratusan juta. Satu anak yatim itu bisa dapat 20 juta. Sekaligus dibantu sampai kuliahnya selesai. Padahal ketika kuliah selesai sudah tidak yatim. Nah gitu. Ngerti apa teman? Ojo gelem kalimatnya hanya untuk yatim. Kalau yatim dan siapapun yang membutuhkan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi olehmu 7 dosa besar yang bakal mencelakakan. Qalu, mengucaplah sahabat, ya Rasulullah, wa ma hiya, apa 7 dosa besar itu? Qala, Nabi bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasikru, sihir, santet, wa qatlun nafsi, membunuh orang, allati haramallah, yang Allah mengharamkan pembunuhan itu, illa bil haqi, kecuali dengan hak. Jadi eksekusinya oleh aparat penegak hukum, dan yang bersangkutan memang layak dihukum bunuh. Wa aklu riba, mangan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim.
Wa tawalli yaumaz zakhfi, melarikan diri saat peperangan. Wa qadful muhsanat, saya pindah dari Gasek enggak boleh. Karena ditempatkan di sini dalam rangka menghadang kristenisasi. Dan di situ masih ada Yestoyain. Ya, semacam seminari di situ. Kalau kita pergi, keinaan dia nanti merambah ke masyarakat, bahaya. Enggak boleh saya melarikan diri. Wa qadful muhsanatil ghafilat, menuduh zina wanita-wanita merdeka. Al-ghafilat, yang mereka menjauhi kemaksiatan. Al-mu'minat, yang mukmin-mukmin santri. Wal hakim wal baihaqi an Abi Hurairah arba'un haqqun Allah. Ada 4 golongan. Hakun pasti Allah atas Allah, an la yudkhila, Allah tidak memasukkan 4 golongan itu al jannata ke surga. Wala yuziqahum, dan Allah tidak menyuruh mereka mencicipi naimah kenikmatan surga. 1, mudminu khamrin, orang yang kecanduan terus-terusan minum khamr, gak leren-leren. Wa akilur riba, orang yang makan riba. Wa akilu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim bi ghairi haqqin, tanpa hak. Wal aquli walidayh, dan orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ojo sampai ukukul walidain. Wal Hakim meriwayatkan si Imam Hakim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatatun yad'una Allah fala yustajabu lahum. Ada 3 golongan, mereka berdoa kepada Allah namun tidak diijabahi mereka. Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi, orang yang di bawah tangannya ada seorang istri yang jahat. Falam yutalikha, dia tidak menceraikannya. Warajulun kana ala rajulin akhar malun, orang karena adalah baginya malun, harta piutang, ala rajulin akhar, pada orang lain. Falam yushhid alaih, dia tidak mendatangkan saksi atas utang piutang itu, sehingga ketika jadi masalah hukum sulit diberikan solusi hukum karena enggak ada saksi, repot. Warajulun ata safihan, ata memberikan safihan kepada anak yang masih safih, malahu hartanya. Zaman Pak Lek masmus itu, terus zaman jadi Pak Lek ngopeni anak emas ponaan si yatim, dibagi waris, si yatim itu dapat 1 miliar. Wong yatim kelas di SD mau wae duit 1 miliar, ya hilang mas. Itu namanya bocah safih, kau berikan hartanya. Mestinya zaman Pak Lek yang bertanggung jawab mengembangkan joko harta itu. Misalnya semari kuliah, iki bondo teko bapakmu wis tak tawani kabeh. Wis iso mengelola keuangan. Qala Allah Ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kau berikan harta kepada anak-anak yang masih safih. Safih itu intinya entah balik apa belum, tapi nyatanya belum becus mengelola keuangan. Nya kedua 1 miliar gitu ku mercon kabeh. Iku anak safih. Ya. Harusnya pandai berhitung. Dulu awal-awal saya datang ke sini, itu lagi pembebasan tanah BCT, terus sebagian tidar-tidar itu murah, paling sekitar 10.000. Ketika itu 5.000, 10.000 murah bang. Nah karep saya itu
Ojo ke susu, sama cari tanah dulu di Wakir, di mana-mana. Di Ndau, kayak Bapak Imas Budi ini, nyari tanah di sekitar Karangutoro-Widoro sana. Dapat hasil penjualan sini dibelikan tanah lagi. Nah, sing gelem ditoto begitu, mereka sekarang tetap kaya, punya tanah luas. Tapi ono sing angel dikandani, tetap pengen terima duit ratusan juta itu. Nah, orang kampung nggak biasa nyekel duit gede, nyekel duit gede kayak itu kumreton. Jadi tahun-tahun itu hampir setiap hari merton rentengan kayak uang perang, bau angga sekali. Karungin dandan omah, karungin nuku kendaraan, habis. Dan sekarang beberapa itu burung ngepel nyuci masak di BCT. Nah mereka tahu omah yang sekarang saya buruh ini dulu sawah saya. Apa gak nelongso mas? Harus buruh di tanah yang dulu milik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sekitar 4.000 meter. Tak beli nggak boleh. Akhirnya entah apa, atau untuk beli truk apa ya apa, pinjam ke Cina. Hanya sekitar 150 juta. Akhirnya sawah sekitar 4.000 itu hilang. Sekarang sudah milik Cina. Tempo hari pihak Cina menawarkan ke saya, total sekitar 16 miliar harga. Emen mas, mau kampung ya. Sakno. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Al-Fatihah.